Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Ya. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita untuk mata kuliah cerdasan buatan ya. Eh, Topik kita untuk pertemuan ke-10 ini eh, akan membahas tentang bagaimana menyelesaikan permasalahan clustering ya dengan menggunakan teknik kecerdasan buatan. Nah, di sini kita akan menggunakan metode K-means ya, K-means clustering. Sebenarnya di industri itu yang paling banyak digunakan adalah klasifikasi ya, karena memang permasalahan di dunia nyata itu cenderung banyaknya adalah persoalan klasifikasi. Nah, kemudian selain klasifikasi mungkin yang paling ini juga adalah permasalahan regresi ya. Nah, untuk clustering ini bermanfaat ketika kita benar-benar tahu ya eh, dan benar-benar paham tentang data yang sedang kita olah. Jadi clustering itu sangat bergantung dengan pemahaman kita terhadap data yang sedang kita modelkan. Karena eh, di akhir setelah kita melakukan pemodelan dalam hal ini clustering, yang paling berperan dalam hal kesimpulan ya pemahaman kita terkait dengan data yang sedang kita olah. Oke, kita mungkin bahas konsepnya dulu, nanti kita lanjutkan dengan praktek langsung di Google Colab. Nah, ini secara garis besar ya. Kalau kita mau lihat perbedaannya antara supervised dan unsupervised, kalau kemarin di supervised learning ya, baik klasifikasi maupun regresi, itu eh, pada saat kita training ya, itu ada eh, target, kemudian nanti akan ada namanya proses testing ya. Kalau di clustering, jadi si model itu kita langsung berikan dia data dan informasi terkait yang mana yang fitur, yang mana yang target itu tidak ada. Jadi kita hanya memberikan dia data, nanti si model sendiri yang akan melakukan segmentasi atau pengelompokan ya. Jadi hanya membagi ke dalam cluster. Jadi si model itu tugasnya hanya memisahkan ya, memisahkan data berdasarkan kemiripan dari setiap data point. Nah, jadi dia tidak ada target di sini. Jadi misalkan kita punya data set ya, yang ada dua variabel, mahasiswa dan nilai, ya tinggal ini yang kita berikan ke model. Nanti si model akan memisahkan dan dalam tanda kutip akan membuat target. Tapi targetnya sendiri itu hanya berdasarkan apa? Hanya mengelompokkan berdasarkan kemiripan. Nah, disinilah pemahaman tentang data sangat berperan. Karena kalau misalkan coba saya lihat ke slide selanjutnya ya. Kalau misalkan kita punya data point seperti ini, jadi si model itu hanya mengcluster, dia hanya memisahkan seperti ini. Nah, adapun informasi terkait warna merah ini apa ya, biru ini apa, hijau ini apa itu tidak diberikan oleh model. Model tidak memberikan output berupa informasi eh, data point yang berwarna merah ini apa, yang biru itu apa, yang hijau itu apa, tidak. Jadi model hanya memisahkan. Dia hanya
memisahkan menjadi beberapa kelompok. Ya. Banyaknya kelompok kelompok pun itu eh, kita ada metode tersendiri untuk menentukan ada berapa klaster nantinya. Hmm. Nah, untuk unsupervised yang akan kita bahas di mata kuliah kecerdasan buatan hanya permasalahan clustering ya. Sebenarnya ada yang lain yang namanya reduksi dimensi ya. Tapi ini tidak kita bahas. Mungkin untuk kecerdasan buatan pertemuan hari ini eh, adalah pertemuan terakhir terkait supervised dan unsupervised. Nanti akan saya tambahkan satu lagi di pekan ke depan ini ya materi tuning parameter. Nanti setelah itu akan dibagi kelompok untuk mengerjakan proyek ya. Jadi nanti di pekan ke-11 masih ada materi, pekan ke-12 langsung bagi kelompok dan bisa langsung mengerjakan proyeknya. Oke. Nah, ide dasar clustering bisa dilihat ya. Nah, jadi si model itu hanya membagi data menjadi beberapa klaster. Adapun dibagi menjadi berapa banyak klaster itu ada metode tersendiri. Nah, dia dikelompokkan berdasarkan kemiripannya, ya. Nah, kemiripan itu sendiri kalau dalam clustering itu kaitannya tentang jarak. Nah, kalau misalkan ya kita langsung studi kasus saja supaya lebih tergambarkan. Misalkan kita sebagai seorang data scientist ya diberikan tugas oleh stakeholders, kita diminta untuk melakukan segmentasi ya data pelanggan. Nah, hasil dari segmentasi itu akan kita berikan kembali ke stakeholders dengan harapan bisa membantu mereka dalam decision making atau dalam hal ini karena kita menganalisis data pelanggan berarti eh, apa tindak lanjutnya atau follow up-nya akan mencari strategi marketing yang terbaik dari hasil analisa kita dalam membuat segmentasi data pelanggan. Seperti itu. Misalkan kita punya datanya seperti ini. Nah, ini ada banyak baris ke bawah. Setiap baris melambangkan satu orang customer. Nah, eh, misalkan customer dengan indeks ke 0 ini, jumlah pengeluaran tahunannya, ya, dia eh, membeli untuk produk yang masuk kategori fresh senilai ini, kemudian dia membeli yang masuk kategori milk sebanyak ini, dan seterusnya. Nah, itu untuk data baris ke indeks ke 0. Nah, seterusnya sampai ke bawah. Nah, kalau kita sudah melakukan proses segmentasi, taruhlah misalkan kita menggunakan K-means ya. Nah, si model ternyata memberikan dua klaster, yaitu klaster 0 dan klaster 1 dengan nilai masing-masing seperti ini berdasarkan fitur-fiturnya. Nah, dari sini ya, pemahaman tentang data akan sangat berperan karena tidak mungkin kita hanya memberikan hasil dari scatter plot seperti ini lalu dengan angka-angka seperti ini ke pimpinan atau stakeholders. Ini eh, tidak memberikan insight apapun kepada mereka. Nah, karena itu sebagai seorang data scientist, kalau kita menangani kasus clustering, kita harus paham betul tentang data kita. Supaya dari sini kita bisa lihat proporsi perbandingan. Misalkan ya, misalkan klaster 0 ini kan sangat jomplang ininya. Nilai pengeluaran mereka. Untuk si klaster 0 ini, pembelanjaan tahunannya untuk kategori produk fresh itu sangat besar dibandingkan dengan klaster 1. Nah, di sisi lain, misalkan kita lihat yang bagian ini ya, yang detergent paper.
Si klaster nol ini pembelanjaan tahunannya sedikit dibandingkan dengan klaster satu, dia lebih besar. Nah, kalau kita paham tentang data kita, kita bisa contoh ya, kita bisa memberitahukan kepada stakeholder. Tinggal mereka yang memilih. Misalkan, apakah mereka ingin mengucurkan modal mereka untuk memberikan semacam promo kepada klaster pelanggan yang masuk kategori klaster nol, ya, memberikan promo untuk barang-barang yang masuk ke sini, kategori deterjen paper. Supaya apa? Supaya pengeluaran mereka ya untuk klaster nol ini bisa meningkat. Nah, itu salah satu mungkin strategi marketing yang bisa kita eh, berikan atau tawarkan kepada stakeholders. Hmm. Atau misalkan kita justru eh, memberikan promonya kepada si klaster satu ini, ya. Mungkin kita mau menaikkan pengeluaran mereka atau minat mereka untuk berbelanja produk yang masuk kategori fresh. Ya, tinggal kita kasih promo kepada orang-orang yang masuk kategori klaster satu ini. Kita kasih promo untuk pembelanjaan produk fresh, diskon sekian persen. Tujuannya apa? Supaya pengeluaran mereka juga bisa tinggi di sini. Bisa seperti yang klaster nol. Nah, itu bagaimana kita bisa memberikan tawaran kepada pimpinan, tapi yang kita butuhkan adalah data understanding. Kalau kita tidak maaf ya, kita tidak paham data kita, susah. Tidak mungkin kita hanya memberikan angka-angka seperti ini kepada stakeholders, karena ya itu bukan insight namanya. Kita hanya memberikan gambar dan tabel lagi dan angka-angka. Padahal tujuan mereka meminta seorang data scientist untuk melakukan segmentasi ya paling tidak memberikan visual yang bisa dibaca oleh stakeholders, lalu bisa memberikan tawaran-tawaran strategi marketing seperti itu. Nah, tentunya di dunia nyata ada tim sendiri untuk strategi marketing, tapi paling tidak secara kasat mata kita sudah bisa memberikan gambaran yang cukup jelas kepada tim marketing seperti itu. Nah, jadi kalau kita ditanya apa itu clustering, sebenarnya clustering itu adalah mengelompokkan data berdasarkan ya kemiripan pola. Nah, kemiripan yang dimaksud di sini adalah jarak antar setiap data point, ya. Jadi kalau misalkan kita kembali ke slide tadi ya, kalau misalkan kita hanya ingin satu cluster ya semua data. Kalau kita mau dua cluster ya, maka ini polanya kurang lebih seperti ini. Ini hanya ilustrasi ya. Kalau kita lihat ini kan saling berdekatan. Nanti dia dianggap satu cluster. Nah, ini juga. Kalau misalkan tiga cluster berarti ini satu, ini dua, ini tiga. Kalau empat tinggal dilihat pola-pola tertentu yang menunjukkan kemiripan ya. Dalam hal ini jaraknya. Oke, sehingga ya setiap titik data dikatakan lebih mirip dengan anggota kelompoknya dibandingkan dengan anggota kelompok lain. Jadi, misalkan ini pasti bisa kita katakan dia lebih mirip dengan data yang lain ini dibandingkan dengan data pada klaster yang lain. Kenapa dikatakan mirip? Karena jaraknya dia semakin dekat. Jadi, kalau kita kaitannya dengan jarak ya semakin kecil jaraknya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke apa intuisi dari bagaimana di belakang layar clustering atau K-means itu berjalan, saya perkenalkan dulu ini mungkin sudah banyak yang familiar ya dengan eh, perhitungan jarak dalam hal ini Euclidean distance. Ini kan sudah pasti sudah dapat lah semester-semester atas itu sudah dapat. Yang pada intinya, nah ini kita berbicara hanya dua fitur ya, ada X, ada Y. Jadi hanya ada dua variabel. Kalau misalkan lebih dari dua ya
akan sulit kita gambarkan secara visual dua dimensi karena ini kan hanya dua dimensi. Ini supaya memudahkan kita melihat ya. Jadi misalkan ada fitur X dan ada fitur Y. Misalkan ada data point ya, eh, 6,2 dan 4,8. Maka untuk mengukur ya kemiripan dari data ini dalam hal ini jarak antara dua titik ini, ya tinggal kita gunakan rumus Euclidean distance. Rumusnya adalah akar dari jumlah selisih yang dikodratkan. Jadi misalkan kalau ini X1 Y1, ini X2 Y2 yang tinggal diselisihkan ya. X1 kurang X2 ya, Y1 kurang Y2. Nah, itu dikodratkan lalu dijumlahkan. Nah, misalkan ya, ini X1 4, X2 6. Nah, ini diselisihkan dapat 2. Lalu Y1 8, Y2 2. Ini diselisihkan. Ini bisa dibolak-balik karena nanti akan kita kuadratkan. Nanti setelah dapat selisihnya, ya, ini setelah dapat selisihnya, kita kuadratkan masing-masing. Setelah itu di sum, ya, dijumlahkan. Nah, dapatlah 40. Setelah itu kita akarkan. Maka inilah jarak ya dari dua data point ini. Nah, ini kalau kita berbicara hanya dua fitur ya, hanya dua fitur. Nah, kalau misalkan kita tambah lagi fiturnya, misalkan ada tiga variabel dalam dataset kita, ya kita tinggal tambahkan misalkan Z-nya di eh, 7,3 ya. Nah, itu tinggal kita masukkan. Ini diselisihkan ya, lalu dikuadratkan. Kita selisihkan ini jadi 4, kuadratnya jadi 16. Ini tinggal kita jumlahkan, lalu kita akarkan. Nanti akan dapat jaraknya. Seperti itu ya. Nah, selain Euclidean distance, ada juga biasa digunakan yaitu Manhattan ya. Yang berbeda hanya ini. Jadi tinggal mengambil absolut dari selisih titiknya. Jadi kalau misalkan sama dengan yang tadi, X1, X2 yaitu 4 dikurang 6 ya, atau 6 dikurang 4 bisa dibolak-balik. Mau X1 kurang X2 atau X2 kurang X1. Ini kan sama saja. Nanti kita tinggal ambil absolutnya. Nah, ini eh, Y2 kurang Y1 dapat minus 6. Ini X2 kurang 1 dapat 2. Ini diabsolutkan dulu ya. Lalu dijumlahkan. Nah, inilah eh, jaraknya ya. Nah, ini kalau dua fitur. Kalau misalkan dua fitur ya tinggal ditambahkan juga. Nah, seperti ini ya. Nanti akan ada nilai baru di sini yaitu 10. 9 ya, 9. Nah, itu yang saya perkenalkan ada dua, yaitu Euclidean distance dan Manhattan. Sebenarnya ada beberapa metode lagi ya. Tapi di sini kita hanya eh, menggunakan Euclidean distance. Saya hanya menyampaikan bahwasanya ada beberapa metode dalam hal pengukuran jarak seperti ini. Itu biasanya digunakan kalau kita ingin melakukan penelitian. Yang mana sih yang bagus? Apakah eh, pengukuran jarak menggunakan Euclidean, Manhattan, atau mungkin kita ada metode yang lain ya, yang bisa kita gunakan? Apakah itu bisa meningkatkan performa dari model K-means atau tidak? Tapi itu sudah bukan ranahnya industri, tapi ranahnya ke akademisi, ya. Nah, setelah kita tahu konsep jarak, ya, lalu bagaimana cara melakukan clustering? Hmm. Nah, inti dari K-means clustering adalah proses menemukan titik pusat dari cluster sehingga ya jarak rata-rata untuk setiap anggotanya itu semakin
kecil, ya. Jadi tujuan kita adalah menemukan sebuah titik sedemikian sehingga jarak antara titik klaster ini, ya, terhadap anggotanya itu kecil. Intuisinya seperti apa? Ya, misalkan seperti ini. Ini tolong diperhatikan ya. Misalkan saya punya 14 data point ya. Kita diminta melakukan segmentasi atau clustering ya untuk data point ini. Nah, misalkan saya ingin membagi menjadi 3 cluster. Nah, taruhlah diwakili oleh 3 titik ini ya. Merah, hijau, dan biru. Nah, ini apakah titiknya harus di sini? Apakah boleh di atas sini atau di ujung sini? Bebas saja sebenarnya ya. Tapi ini untuk memudahkan ilustrasi dalam memahami cara kerja K-means, kita bisa ikuti saja yang di slide ya. Ini misalkan ada titiknya di sini, juga di sini, dan di sini. Saya mohon maaf ya, agak batuk nih. Nah, setelah kita inisialisasi eh, titik pusat atau centroid secara acak ya, ini kan bebas saja. Kita ukurlah jarak untuk setiap data point terhadap masing-masing centroid. Jadi si P1 ini kita ukur jaraknya terhadap centroid yang warna merah. Ini diukur jaraknya berapa ya. Kemudian diukur lagi P2 ke merah berapa, P3 ke merah berapa ya. Jadi satu per satu. Oke, saya ulangi ya. Jadi yang bukan berdasarkan centroidnya, saya keliru tadi. Jadi misalkan kita cek dulu yang P1 ya. Kita ukur jaraknya terhadap centroid yang berwarna merah ya. Kemudian kita ukur lagi si P1 terhadap centroid yang berwarna hijau. Kemudian kita ukur lagi P1 terhadap centroid yang warna biru. Nanti diambil yang paling kecil. Nah, ternyata yang paling kecil jaraknya yaitu terhadap si centroid merah ini. Nah, karena dia yang paling kecil, maka si P1 ini akan menjadi anggota dari klaster merah. Jadi ini akan menjadi warna merah di sini. Merah. Kemudian kita ulangi untuk titik yang P2. Jadi si P2 ini kita ukur lagi jaraknya terhadap 3 centroid. Kita ukur P2 terhadap merah, kita ukur P2 terhadap hijau, kita ukur P2 terhadap biru. Ternyata yang paling dekat adalah terhadap sentroid merah. Nah, otomatis CP2 juga akan menjadi klaster merah. Nah, begitu seterusnya. Kita ukur P3, ternyata masuk ke merah. P4 masuk ke merah. P5 masuk ke merah. Ya. P6 ini masuk ke merah juga kan. Jaraknya ke merah lebih kecil dibanding jaraknya ke hijau dan biru. Kemudian P7. Nah, ini P7 masuknya ke hijau. P8 masuknya ke hijau. P9 masuknya ke hijau. P10 ke hijau. Nah, 4 ini 11, 12, 13, 14 masuk ke biru. Nah, sehingga kalau kita sudah tahu, sudah ukur semua data point terhadap ketiga centroid, nanti kurang lebih seperti ini. Ya, oke. Nah, dari sini langkah selanjutnya adalah kita sudah dapat klaster sementara ya. Jadi P1, P2, P3, P4, P5, P6 ini klaster merah. Lalu P7 sampai P10 ini klaster hijau. Lalu 11 sampai 14 klaster biru. Nah, langkah selanjutnya adalah kita memindahkan si centroid ini warna merah, hijau, dan biru ke dalam eh, pusat. Ya, ini kan agak ke kanan ya kalau kita lihat. Ini nanti kita pindahkan ke titik tengah. Ini juga, ini juga. Nah, cara menghitungnya seperti apa? Kita tinggal hitung rata-ratanya. Ini misalkan taruhlah ya, ini 1, ini 2, ya. Lalu ini juga 2. Taruhlah misalkan ini P4 3.
P5-nya 4. Nah, ini tinggal kita jumlahkan, lalu kita bagi. Nah, ini ada lagi satu ya. Misalkan ini 6. Ini kita tinggal jumlahkan, kita cari rata-ratanya. Misalkan ini berapa ini? 5, 13 ya. Jadi 13. Ini untuk variabel X-nya misalkan ya. Misalkan ini sumbu X, ini fitur X-nya ya. Nah, fitur yang kedua, kita simbolkan fitur Y. Kita cari juga rata-ratanya. T misalkan ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? P5 berapa? Ini berapa? P4 juga berapa? Nanti dihitung nih rata-ratanya. Nanti misalkan taruhlah ini 2, ini 3, ini 4, ini 6, ini 5, ini 2,5. Tuh ini 4,5 lah supaya gampang hitungnya. Ini tinggal kita jumlahkan. Ini berapa nih? 15, 22. Ya. 22 kita bagi dengan 6. Jadi ini 22 per 6. Ini tadi 13 per 6. 13 per 6. Nah, sehingga koordinat sentroidnya akan berada di titik ini. Nanti si merah ini akan berpindah ke 13,6 dan 13,6, 22,6. Nanti untuk sentroid warna hijau juga seperti itu. Jadi dihitung rata-ratanya ya terhadap fitur X dan fitur Y. Nanti akan pindah juga ini. Nah, ini juga sama. Sehingga si sentroidnya kalau kita sudah buat dia ke titik pusat, nanti akan berpindah kurang lebih seperti ini. Jadi yang tadinya ya, yang tadinya merah ini di sini, hijau ini di sini, biru ini di sini, dia akan pindah ke tengah. Nah, dia akan berada di sini sekarang. Nah, ini juga. Ini juga. Nah, langkah selanjutnya, nah, kita kembali ke tahap yang pertama tadi. Kita ukur lagi P1 terhadap merah, P2, P1 terhadap hijau, P1 terhadap biru. Nah, itu otomatis dia tidak berubah kan, tetap merah. Nah, yang jadi masalah adalah yang ini, P6 dan P10. Kalau kita hitung ya, sekarang, tadinya kan P6 ini masuk di klaster merah. Sekarang kita hitung, jaraknya P6 ke merah, P6 ke hijau, P6 ke biru. Nah, ternyata sekarang si data point P6 ini lebih dekat ke warna hijau, ke sentroid hijau. Otomatis nanti dia akan berubah, masuk ke hijau. Ini masuk ke hijau. Nah, si P10 tadinya dia kan klaster hijau. Nah, sekarang kita ukur jarak P10 ke merah berapa, P10 ke hijau berapa, P10 ke biru berapa. Nah, kita ambil yang paling dekat. Ternyata dia paling dekat ke sentroid biru. Nah, otomatis ini akan pindah ke masuk ke biru. Nah, sehingga klaster sementaranya akan berubah seperti ini. Inilah klaster barunya. Nah, setelah seperti ini, nah, kita kembali lagi ke pemusatan sentroid. Dicari lagi nih dari 5 data point ini, sentroidnya akan pindah kemana. Kurang lebih mungkin akan masuk ke sini ya. Si hijau ini mungkin ke sini, si biru ini mungkin ke sini. Nah, nanti setelah itu diukur lagi jaraknya. P1 terhadap ini, P1 terhadap ini, P1 terhadap ini. Kapan proses iterasi itu akan berhenti? Kalau si sentroidnya sudah tidak berubah. Sentroid sudah tidak berubah. Kalau sentroidnya sudah tidak bergeser, berarti dia sudah konvergen. Nah, iterasi berhenti di sana. Oke. Nah, ini kan tadi seperti ini keadaannya. Nanti dihitung rata-ratanya. Si merah akan berpusat, akan pindah ke sini. Hijau akan pindah, biru akan pindah. Sehingga akan seperti ini sekarang. Nah, kalau sudah seperti ini ya dihitung lagi P1 terhadap merah, P1 terhadap hijau, P1 terhadap biru. Ya. Nanti kalau misalkan sudah tidak ada yang pindah-pindah ini, pindah cluster antara data point, dan centroid sudah tidak berpindah juga dari posisinya, berarti dia sudah konvergen. Maka iterasi berhenti di sana. Ya ini selesai ya. Karena sudah anggaplah ini sudah tidak ada perubahan.
Nah, kalau sudah seperti ini, maka nanti eh, kita sudah bisa melihat hasil dari clustering yang kita dapatkan melalui atau menggunakan algoritma K-means. Jadi yang di kita serahkan kepada komputer adalah bagian sini. Coba bayangkan kalau misalkan kita punya puluhan ribu data point, ada puluhan ribu baris, ya. Kemudian ini kan kita hanya mencontohkan hanya dua fitur ya, hanya dua variabel. Kalau misalkan dataset kita ada empat variabel, lima variabel dan seterusnya, ini sudah tidak bisa kita ilustrasikan seperti ini karena bukan lagi dua dimensi. Nah, ini hanya untuk memudahkan ya. Seperti apa sih cara kerja komputer di belakang layar? Nah, kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, nah, tadi kan kita langsung menentukannya. Klasternya ada tiga. Nah, sebenarnya untuk menentukan klaster yang tepat itu dalam eh, clustering ya, kita tetapkan di awal. Jadi berbeda dengan pada saat apa? Supervise, itu parameternya kan biasanya kita tuning di akhir ya. Nah, kalau clustering itu harus kita cari dulu yang mana sih jumlah cluster yang paling efisien atau yang paling optimal dalam melakukan clustering untuk data kita. Nah, eh, metode yang paling umum digunakan ya untuk menentukan jumlah cluster adalah elbow method. Ya. Oke, jadi apa itu elbow method? Eh, Cara kerjanya adalah kita melakukan eh, inisialisasi ya. Misalkan kita plot ada 10 klaster. Nah, nanti dari 10 klaster itu akan dilihat inersianya. Ya. Jadi inersia itu apa? Inersia itu secara eh, mudah ya. Kalau mungkin kita mau buat dalam kata-kata yang kalimat yang sederhana, itu bisa kita gunakan untuk mengetahui seberapa jauh ya titik-titik dalam sebuah klaster berbeda. Ya. Semakin banyak klaster terbentuk, maka nilai inersia akan semakin menurun. Nah, jumlah klaster optimal adalah titik siku pada grafik elbow method, di mana setelah itu penurunan inersia semakin kecil. Nah, maksudnya seperti apa? Ini kalau kita lihat dari atas ke apa? Kedua ya. Ini kan dua nih, misalkan klasternya dua. Lalu dari dua ke ini misalkan tiga, ya. Ini kan masih masih tajam nih turunnya. Artinya penurunan inersianya itu masih signifikan. Nah, kalau kita lihat dari klaster jumlah klaster 3 ke 4 ke 5 dan seterusnya, ini kan sudah landai. Dia perubahannya sudah kecil, ya, sudah kecil. Nah, cara melihat eh, klaster jumlah klaster terbaik menggunakan ilmu metode, ya kita lihat kalau perpindahan ya klasternya dari 3 ke 4 itu sudah tidak signifikan penurunan inersianya, berarti disitulah titik sikunya. Artinya jumlah klaster terbaik ya optimal adalah 3. Jadi N-nya sama dengan 3. Ini cara membaca elbow method ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita punya eh, data lalu kita mau cari jumlah klaster terbaik itu berapa, tapi menggunakan ilmu metode tidak terlihat jelas. Misalkan seperti ini ya. Mungkin grafiknya dari atas sampai ke bawah itu tidak terlalu signifikan. Jadi dia landai semua. Nah, ini kan tidak terlihat sikunya di mana, ya. Nah, mungkin kalau kita ketemu kasus seperti ini, jangan hanya menggunakan ilmu metode. Nah, ada metode pendukung yang bisa kita gunakan. Kita bisa gunakan ini.
skor Silhouette. Jadi sebenarnya dalam dalam evaluasi clustering atau menentukan jumlah cluster yang paling optimal ya dalam hal clustering itu ada dua evaluasi. Ada namanya evaluasi internal, ada eksternal. Nah, di industri yang digunakan adalah yang ini, yang internal. Ya. Kalau yang eksternal ini lebih cenderung digunakan untuk kalangan akademisi. Jadi ini lebih ke eh, optimasi model. Jadi atau pengembangan lah, ya, pengembangan. Misalkan kita mau K-means itu tidak menggunakan Euclidean distance atau tidak menggunakan Manhattan atau misalkan kita punya metode baru dalam mengukur jarak yang lebih efisien. Nanti di dicek lagi apakah metode atau treatment yang kita gunakan itu memodifikasi model, apakah dia membuat model lebih bagus atau tidak. Kita tidak bisa menggunakan inertia dan silhouette, tapi kita gunakan dua ini, RI ya, run index dan purity. Nah, ini untuk melihat performa dari clustering, apakah dia lebih bagus atau tidak. Ini sudah kaitannya pengembangannya. Tapi kita hanya fokus di evaluasi internal ini. Oke. Nah, Silhouette score itu intinya adalah kita mengukur seberapa baik sebuah observasi dalam satu cluster dan memperkirakan jarak rata-rata antar cluster. Cara membaca grafiknya ya tinggal kita lihat yang paling tinggi. Semakin dia tinggi, tapi range-nya itu hanya dari -1 sampai 1 ya. Semakin dia dekat ke 1, semakin bagus. Ya. Jadi inilah cluster optimalnya. N sama dengan 4. Karena dia yang paling tinggi. Oke. Eh, ini eksternal. Oke, saya jelaskan saja ya. Misalkan ya, kita ada data point seperti ini. Kemudian dibagi menjadi 3 cluster. Nah, untuk melihat apakah performa model kita dalam hal ini clustering ya, dia performanya bagus atau tidak, kita bisa lihat dari nilai purity atau kejernihan dari setiap cluster. Ya, asumsinya adalah cluster banyak di setiap cluster, kita anggap dia menjadi benar. Artinya seperti apa? Seperti ini. Kita lihat nih, dalam cluster satu ada 3 data point X, tapi ada satu yang O. Nah, karena yang paling banyak adalah si X, berarti yang kita anggap sebagai cluster ya, yang benar adalah si X-nya ini. Nah, kemudian itu hasil penjumlahannya nanti akan dibagi dibagi dengan jumlah baris. Jadi kalau misalkan si cluster cluster satu ini kan rumusnya seperti ini ya. Jadi kita mengambil eh, bahasanya ya jumlah benar ya dari setiap cluster ya. Ini kita bagi dengan jumlah baris data atau banyaknya data. Banyaknya data. Nah, sehingga purity-nya berdasarkan visualisasi ini, kita lihatlah cluster satu. Cluster satu yang benar berapa? Yang benar 5 kan? Kenapa yang kita ambil 5? Karena dia yang paling tinggi. Yang nol ini kan cuma ada satu anggota. Berarti yang kita anggap sebagai benar adalah
X. Jadi kita ambil dia 5. Lalu kita lihat lagi klaster yang kedua. Yang paling mayoritas di sini adalah yang lingkaran ini. Maka dia yang kita anggap sebagai nilai yang benar. Nah, kita hitunglah berapa banyaknya. Satu, 2, 3, 4. Berarti klaster 2 ada 4 yang benar. Lalu klaster 3 ada 3. Kenapa kita tidak mengambil ini? Karena yang mayoritas adalah yang ini ya, yang diamond. Berarti ini yang kita anggap sebagai value yang benar di sini. Di 3 ya. Nah, kita bagi dengan banyaknya data. Ini berapa ini? 6, 6, 12, 5, 17. Nah, sehingga purity-nya sama dengan 12 per 17. Nah, ini sama dengan 71% ya. 0,71. Nah, semakin tinggi nilai, nilai purity, maka semakin bagus model clustering kita. Ya, seperti itu ya. Nah, selain purity ada juga RI atau run index. Saya coba tanya dulu. Di klasifikasi kemarin itu kan ada banyak metrik. Kira-kira yang mirip dengan RI ini apa? Kalau di klasifikasi. Coba satu orang dulu bantu saya. Kan ada metrik di klasifikasi banyak kan? Setidaknya ada berapa itu? Ada akurasi F1 score, ya, recall, precision. Yang mirip dengan RI ini apa kira-kira? Masih ingat kah? Satu orang bisa open mic atau langsung atau bisa ketikkan di kolom chat. Saya mau ambil minum dulu. Gimana? Nah, yang ingat tidak? Ini mirip apa? Oke. Ini mirip akurasi ya. Jadi eh, kalau di klasifikasi ada akurasi, kalau di clustering ada namanya run index. True positifnya itu didefinisikan seperti ini ya. Kalau dua titik yang satu cluster di ground truth-nya ya, dan dia satu cluster juga di hasil model kita. Berarti dia masuk ke kasus true positif ya. Kalau misalkan ada dua titik yang tidak satu cluster di ground truth, tapi model kita, oh ya, ini juga sama-sama tidak ya, dan model kita dia tidak satu cluster juga. Berarti dia masuk ke true negatif. Kalau kasusnya ada dua titik yang tidak satu cluster di ground truth, namun model kita memasukkannya ke dalam cluster yang sama. Berarti dia masuk ke kesalahan false positif. Nah, kalau misalkan dua titik cluster satu dua titik itu satu cluster di ground truth, namun tidak satu titik, tidak satu cluster di hasil model kita, berarti dia masuk ke kesalahan jenis kedua yaitu false negatif. Contoh misalkan ya, ini kan ground truth-nya ini sama-sama X, ya. Lalu model kita memprediksi dia satu cluster, berarti dia masuk ke true positif. Ini dengan ini ya. Nah, kalau misalkan ini dengan ini. Nah, ini kan ground truth-nya kan dia beda. Beda cluster sebenarnya. Ada X, ada O. Tapi model kita memprediksi dia dalam satu cluster. Artinya dia masuk ke mana dia? Di ground truth-nya tidak satu cluster, namun hasil prediksi kita dia memasukkan ke dalam satu cluster. Berarti dia masuk ke false positif. Nah, contoh lain misalkan.
si ini ya dengan ini. Ini kan ground truth-nya kan dia satu satu cluster ya, sama-sama X. Tapi model kita memisahkan dia, ya. Berarti dia masuk ke false. Mana dia? Dia satu cluster, ya. Namun hasil kita memisahkannya. Berarti dia masuk ke false negatif. Kalau kasusnya seperti ini, ya. Kalau misalkan sorry, ini, ya, dan ini. Nah, ini kan beda cluster ya di ground truth. Dan model kita juga memisahkannya. Dia klasternya berbeda. Berarti dia masuk ke true negatif. Seperti itu. Nah, ini dilihat semua. Nanti hasil-hasilnya akan masuk ke sini. Dan akan ada output nilai. Seperti itu. Nah, itu kalau mengukur eh, performa dari clustering menggunakan metrik run index. Jadi, run index dan purity ini digunakan untuk pengembangan model ya. Ini sudah masuk ke ranah akademisi. Kalau di industri cukup menggunakan dua metrik evaluasi tadi yang internal ya. Melihat inersia dari elbow method dan skor Silhouette. Hanya itu yang kita gunakan. Oke, itu untuk konsepnya. Sebelum kita masuk ke praktik, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Supaya saya tidak ini bicara sendiri, ngomong sendiri. Bisa open mic, bisa juga di kolom chat, silahkan. Mau dari slide berapa, ada yang kurang jelas, boleh. Karena eh, pemahaman konsep itu yang akan membedakan teman-teman dengan eh, orang yang tidak belajar ya. Jadi hanya menggunakan mungkin menggunakan ES saja dalam mengolah data, tapi tidak tahu kalau ditanya kenapa klasternya sekian atau mungkin kenapa kamu memilih metode K-means, kenapa tidak memilih yang lain. Nah, kalau tidak paham konsep dari metode tersebut, ya tidak bisa menjawab. Karena kalau praktiknya mudah. Selama ini kalau kita praktek kan gampang saja kan. Ya, yang perlu ditekankan adalah pemahaman konsep. Ya, silakan kalau ada yang ditanyakan. Gimana? Kalau aman bisa bantu saya ketik angka satu di kolom chat. Oke. Nyaman ya. Bisa buka Google Colab-nya masing-masing. Eh, Datasetnya bisa di-download di LMS. Saya juga sudah kirim di grup WA. Tinggal disiapkan dulu. Oke. Kalau sudah buka, bisa upload datasetnya ya. Ini mandat. Yang berat tinggi gitu ya. Nanti kalau sudah di-upload, oke.
Bisa dimulai dari import librariesnya ya. Bisa sambil dipantau ininya, grup WA-nya. Kalau ada kendala langsung ini ya, eh, disampaikan, langsung dipotong saja. Lalu ini opsional, ini saya apa untuk atur ininya ya, style grafiknya nanti. Oke, setelah kita import import ininya, pustakanya, kita pakai beberapa di sini ya, NumPy, Pandas, Seaborn, dan Matplotlib. Setelah itu kita load dataset, sekalian kita tampilkan 3 baris teratas. Jadi yang kita lakukan untuk baris ini adalah kita eh, membaca file CSV ini ya. Lalu kita tampilkan dalam bentuk Pandas data frame. Makanya kita gunakan library Pandas di sini ya, PD. Nah, hasilnya kita masukkan ke dalam sebuah variabel. Kita namakan DF. DF itu apa? Data frame. Jadi kita singkat-singkat saja. Nah, setelah itu kita tampilkan 3 baris teratas dari si DF ini. Ini kan gampang saja. Kalau kita tidak masukkan angka, maka otomatis dia mengambil 5 baris teratas. Nah, kita ada 2 variabel yang akan kita gunakan di sini, yaitu variabel tinggi, ya, dan variabel berat. Nah, ini si deskripsi ini kita hiraukan. Ini kita anggap tidak ada ya. Jadi kita diminta melakukan clustering ya terhadap dataset yang terdiri dari 2 variabel atau 2 fitur, yaitu tinggi dan berat. Nanti harapan kita, model clustering kita dalam hal ini kita akan gunakan K-means, dia akan menampilkan beberapa cluster, ya. Untuk jumlah banyak atau apa bukan jumlah, banyaknya cluster, nah kita ada metode bisa menggunakan elbow method dan silhouette. Oke, ini untuk contekan saja nanti ya. Kita akan bandingkan si deskripsi ini dengan hasil dari clustering kita. Apakah hasilnya bagus atau tidak, ini bisa kita anggap sebagai pembanding atau contekan ya. Oke, setelah kita tampilkan datanya, kita sudah pahami datanya. Sekarang kita coba lihat scatter plotnya. Bisa diikuti apa yang saya kirimkan di ini, grup WA. Oke, yang berhasil menampilkan eh, apa, scatter plotnya bisa konfirmasi ketik angka 2 di kolom chat. Oke, 5 orang. Ini, ini ada yang sering terlempar ya, mungkin kendala jaringan. Ini resiko kalau kita kuliahnya online seperti ini lah. Oke, saya lanjut kalau sudah aman ya. Eh, nah, inilah hubungan antara fitur berat dan tinggi. Nah, setiap titik-titik berwarna biru ini menyatakan koordinat atau data point ya. Jadi ada banyak data, ini jumlahnya banyak ya. Ini ada berapa sih? Kita coba lihat df.info. Ini ada sekitar 8.888 baris ya.
Nah, ini ada 8 ribuan data point. Nah, kurang lebih seperti ini hubungannya ya antara berat dan tinggi. Nah, sekarang eh karena K-means ini ya erat kaitannya dengan pengukuran jarak, maka make sure data kita sudah distandarisasi. Nah, makanya kita perlu lakukan standarisasi di sini. Kita lakukan scaling ya menggunakan standar scalar. Ini tujuannya apa? Memastikan bahwa apa setiap fitur itu memiliki skala yang sama. Karena kalau skalanya timpang, ya, misalkan ada fitur yang nilainya itu hanya berkisar satuan sampai puluhan, ya. Lalu fitur lain mungkin nilainya start dari puluhan ribu sampai dengan jutaan. Nah, itu kan skalanya sangat berbeda. Maka kita harus lakukan scaling. Nah, yang paling umum digunakan ya pakai standar scalar ya. Jadi kita buat variabel baru fits ya. Isinya adalah fitur berat dan tinggi ya. Kemudian kita dot values ya untuk memastikan ini bisa diolah ya. Jadi kita ubah dulu menjadi NumPy, kita ambil valuesnya. Ini kita abaikan saja ya. Karena sebenarnya ini kita tidak ada ini pun eh, clustering bisa dilakukan. Tapi kenapa saya masukkan ini, tampilkan juga supaya nanti di akhir kita akan bandingkan dengan si variabel deskripsi ini. Nah, ini sintaks untuk melakukan scaling menggunakan standar scalar. Ya. Jadi kita tinggal import standar scalar dari scikit-learn dot preprocessing. Ya. Kemudian kita buat variabelnya yaitu x underscore std. Itu adalah hasil apa? Kita inisialisasi modelnya ya. Model bukan model sih. Fungsi standar scalar ini. Lalu setelah itu kita terapkan ya si standar scalar ini terhadap kolom berat dan tinggi ya. Kemudian hasilnya kita buat ke dalam format data frame, lalu kita masukkan ke variabel new df. Nah, tinggal kita lihat new df itu seperti apa. Ini belum saya copy ya. Sudahkah? Sudah. Eh, bisa dilihat new df itu seperti apa. Nah, jadi dia berubah nih ya. Kalau tadi nilainya seperti ini, si tinggi ini kan ratusan ya. 158, sekian, lalu berat ini kisarannya cuma puluhan ya. Nah, makanya kita scaling dulu supaya dia sama ya. Nah, setelah kita scaling, maka bentuknya seperti ini. Bisa dilihat ininya ya, deskripsi datanya. Nah, ini kan sudah tidak eh, terlalu berbeda ya untuk setiap fitur. Jadi ini sangat mendekati distribusi normal. Nah, setelah kita lakukan scaling, kita masuk ke tahap clustering. Ya. Tahap clusteringnya. Nah, langkah Bapak, pertama, maaf mau tanya. ya silakan. Terus saya masih bingung Hmm. bagian dia kan Bapak bilang tadi disamakan maksudnya tuh disamakan berdasarkan apa Pak? Kan berat kan kilogram tinggi sentimeter terus. Jadi nilainya yang di scaling disamakan. Ini kalau kita masukkan seperti ini, bisa saja Mm-mm. model itu melihat bahwa 158 ini dia lebih Mm. tinggi dari 58 berdasarkan skalanya, gitu kan? Ini Oh, kan sebenarnya sudah iya. saya singgung juga di regresi kemarin ya atau klasifikasi ya.
Jadi Eh. digunakan standar scalar itu seperti itu. Seperti itu. Mungkin bisa sekalian saya ini. eh, Coba saya cari standar scalar. Hmm. Jadi itu biasa kisarannya hanya berkisar dari range -3 sampai 3. Saya coba cari ini dulu ya, penjelasannya. Jadi intinya itu skalanya dibuat sama supaya tidak terlalu timpang. Sepertinya artikel yang pernah saya dapat sudah tidak muncul ini pencarian. Eh. Nah, jadi intinya adalah kita menghindari si model itu melihat bahwa si fitur tinggi ini lebih dominan pengaruhnya daripada si fitur berat. Karena apa? Karena value-value yang berada di variabel atau fitur tinggi ini dia cenderung lebih besar dibandingkan dengan value yang ada di variabel berat. Ya, jadi kita menghindari bahwa si model itu eh, mendapatkan input ya bahwasanya si variabel tinggi ini lebih memiliki nilai atau pengaruh dibandingkan variabel berat. Makanya kita lakukan scaling. Scaling itu ada banyak metodenya. Salah satunya menggunakan standar scalar. Nah, ini kalau saya sudah lupa-lupa ingat, biasanya ya, kalau tidak salah ya, dengan menerapkan standar scalar, nanti skala dari data itu hanya berkisar dari -3 sampai 3. Makanya kalau kita lihat eh, bentuk datanya setelah kita lakukan scaling menggunakan standar scalar, jadi dia seperti ini. Nah, ini kita lihat range-nya kan, dia sudah tidak ada yang besar. Ini juga tinggi. Jadi dia kurang lebih tidak timpang. Nah, itu maksudnya. Kalau menggunakan scaling dengan metode yang lain, bisa saja ini berbeda juga. Tapi intinya adalah membuat dia tidak terlalu timpang antar setiap fitur skalanya ya. Tapi ini kan nilai-nilai ini tidak mengubah apa? Tidak mengubah data sebenarnya. Kalau kita bandingkan pasti sama juga. Tapi skalanya yang berubah. Tidak mungkin nanti kalau misalkan kita lihat yang indeks ke 0 ini ya. Misalkan 58. Kita bandingkan dengan indeks ke 1. Untuk kolom berat ada 58, ada 52. Nah, nanti di bagian bawah pasti akan menyesuaikan juga proporsinya. Seperti itu. Tapi skalanya berubah. Tapi itu tidak menghilangkan informasi dari setiap variabel atau fitur. Gimana? Bisa di ini nggak? Dipahami nggak maksud saya? Oh, berarti dia kayak dikali dengan suatu konstanta baru gitu kayak biar nilainya. Eh, Standar scalar itu metode statistik. Jadi dia normalisasi sebenarnya. Oh. Mm. Oh, terus ini konnya berarti 8,888. Berarti aslinya konnya itu Memang 8.000 ada 8.000. Ah, ah. Oh, Ini di oke. atas kita bisa cek ininya ya. Jumlah datanya dia tidak akan berubah. Oke, Pak. Nah, jadi skalanya yang diubah sih. Oke. Ada lagi yang ingin dikonfirmasi sebelum lebih lanjut? Oke. Tidak ada, saya lanjutkan dulu ya. Kalau ada pertanyaan langsung dipotong saja ya, supaya enak ininya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap clustering. eh Mungkin saya coba pelan-pelan di sini ya. Kita
Langkah pertama kita import dulu. Begini. Lalu kita akan buat pengulangan di sini ya. Nah, kita akan membuat eh, beberapa iterasi karena kita ingin melihat banyaknya klaster yang paling bagus itu berapa sih. Karena kita akan menggunakan elbow method, nah setidaknya kita butuh beberapa eh, apa ya, calon-calon klaster ya, calon banyaknya klaster. Nah, di sini saya menggunakan beberapa iterasi ya. Ada 9 kali ya. Nah, setelah kita buat iterasinya, kita definisikan modelnya ya. Jadi kita copy ke sini ya. Lalu nah, ini langsung saya copy saja deh. Oke. Nah, sehingga setiap iterasi akan menghasilkan nilai inersi yang berbeda. Nah, ini mewakili titik-titik yang di elbow method tadi. Kan ada siku-siku tuh, setiap titik. Ini misalkan untuk apa? Jumlah klaster sama dengan 2 ya. Dia nilai inersianya segini. Kalau jumlah klasternya 10, nilai inersianya seperti ini. Tapi bukan nilai yang terbesar yang kita lihat, tapi perubahan eh, dia landai di mana. Jadi sikunya yang mau kita cari. Nanti kita harus plot ini ya. Supaya kita bisa plotting ya, kita butuh list. Jadi kita buat list kosong di sini ya. Nah, yang isinya adalah nilai inersia ya. List inersia append. Kita ambil satu-satu hasil dari iterasinya. Masukkan ke list kosong ini. Nah, sehingga nanti nilai dari list kosong ini kan sudah terisi ya. Itu yang akan kita plot untuk melihat elbow anunya apa? Grafik elbownya ya. Nah, sehingga kalau saya run ini nanti akan ada hasilnya di bawah. Nah, untuk banyaknya klaster sama dengan 2 nilai inersianya sekitar sini ya. Berapa tadi itu? 8.500 ya. Kemudian kalau jumlah klasternya 3 ada di sini. Jumlah klasternya 4 ada di sini. Klasternya 5 ada di sini. Nah, semakin banyak jumlah klaster, maka skor inersianya semakin kecil. Nah, bagaimana cara melihat jumlah klaster terbaik yang paling optimal? Kita lihat dari grafik yang mana yang berbentuk siku. Kalau misalkan dari 3 ke 4 ini kan masih tajam nih. Berarti bukan 3. Kalau dari 4 ke 5 dia sudah landai. Berarti bisa kita curigai jumlah klaster terbaik itu adalah 4 ya. Karena setelah 4 dia perubahannya sudah tidak drastis ya. Dia sudah landai penurunan inersianya. Tapi kalau misalkan masih tajam berarti bukan itu yang paling optimal. Ya, kalau secara visual kita lihat ini kalau kita ilustrasikan sebagai lengan, ya inilah sikunya. Maka yang paling optimal adalah N sama dengan 4 atau jumlah klasternya sama dengan 4 ya. Kalau misalkan kita ragu, kita bisa gunakan silhouette. Nah, sintaksnya kurang lebih alurnya sama dengan tadi ya. Oke, yang inersia. Nah, bisa dilihat di grup WA sambil dicoba ya. Jadi intinya sama, kita buat looping ya. Ini ada 9 kandidat ya. Nanti dilihat. Tapi cara melihatnya adalah
Kalau tadi nilai inersia kita lihat dari grafik elbow-nya, kalau menggunakan Silhouette score, kita ambil yang paling tinggi atau yang paling dekat ke satu. Yang paling tinggi di sini yang mana ini? Ini ya, 3 atau 4. Ini bisa juga sih kita buat ininya, grafiknya ya. Saya run ini. Ini agak lama memang, karena eh, kita pakai metrik Euclid di sini. Dia mengukur dulu. Jadi memang agak butuh waktu. Oke, ini sudah ya. Nah, ini grafiknya. Nah, yang paling tinggi di sini ada dua yang patut kita jadikan cluster, calon banyaknya cluster untuk model kita. Bisa sama dengan 3, bisa sama dengan 4. Nah, ini sebagai kandidat bisa coba kedua-duanya ya. Kalau menggunakan elbow tadi kan bisa pakai 4 ya. Kalau pakai silhouette bisa pakai N sama dengan 3 atau N sama dengan 4. Nah, ini bisa dicoba-coba saja. Nanti bisa dilihat lagi di akhir scatter dari apa clusteringnya seperti apa. Oke, kalau sudah langsung kita masuk ke modeling. Kita kan sudah tahu yang paling terbaik untuk banyaknya cluster bisa sama dengan 3, bisa sama dengan 4. Ya, kita coba sama dengan 3 dulu ya. Nah, di sini kita definisikan model namanya K-means. Kita panggil K-means. Kita masukkan jumlah clusternya sama dengan 3. Kita gunakan random state sama dengan 0. Ini bebas terserah mau berapapun. Lalu kita fitting. Nanti ini di run. Nah, kita sudah berhasil membuat model kita. Tinggal kita lihat hasilnya seperti apa. Cara melihat hasilnya, kita buat sebuah kolom baru, ya. Kita namakan cluster yang isinya adalah hasil dari K-means. Hasil dari K-means ini bisa dilihat di mana? Bisa panggil metode labels. Ya. Kalau ini kita run, kemudian kita tampilkan hasilnya. Kita mungkin coba panggil ini ya dulu ya. DF cluster. Nah, ini ya. Jadi akan berbentuk seperti ini. Karena kita membuat 3 klaster, otomatis akan muncul klaster 0, klaster 1, dan klaster 2. Nah, itu dilakukan untuk keseluruhan baris data. Jadi ada 8.888 data sudah dipetakan masuk ke dalam klaster apa. Karena jumlah klaster yang kita definisikan di awal ada 3, maka akan terbentuk 3 klaster di sini, yaitu klaster 0, klaster 1, dan klaster 2. Sehingga kalau kita lihat data kita secara keseluruhan sekarang, ya, maka akan ada 3 kolom di sini, yaitu tinggi, berat, dan klaster. Ini kita abaikan ya, si deskripsi. Oke, atau mungkin bisa seperti ini. Dot drop eh, df deskripsi ya. Deskripsi. It's df. Gak usah lah, bingung saya. Kayak gini aja ya. Oke. Nah, sehingga ada tambahan kolom baru di sini yaitu cluster. Jadi si baris pertama masuk ke cluster 0, baris kedua ke cluster 0, baris keempat ke cluster 2. Nah, itu untuk seluruh baris data. Nah, setelah itu kita tinggal lihat
hasil klaster kita. Seperti apa sih model kita mengelompokkan atau melakukan segmentasi? Bapak, Ya, saya dot headnya saya 18 kan. Terus saya nemu ada deskripsi obses. Kenapa jadi ya. obses tuh sama Heeh. dengan fat? Enggak. Ini diabaikan dulu. Wah. Jadi anggap si kolom Oh, deskripsi tidak ada. Eh, oke oke ini oke. ini kita gunakan di akhir nanti. Eh, jadi sebenarnya saat kita diberikan tugas, ini sebenarnya tidak ada si kolom deskripsi ini. Jadi anggap dia tidak ada. Oke. Nah, nanti akan keluar tuh hasilnya, hasil plotnya. Nah, akan terpisah dengan jelas di sini. Ada klaster 2 ya, yang berwarna hitam. Ada klaster satu yang berwarna apa namanya ini? Dan klaster nol. Nah, ini ya, yang jingga tua ini. Seperti ini hasilnya. Nah, jadi untuk eh, teknikal dan konsep, kita sampai sini saja sebenarnya. Nah, kalau kita mau memberikan hasil kita ke stakeholders, tidak mungkin kita memberikan grafik yang seperti ini. Bagaimana cara mereka menarik sebuah kesimpulan, ya, yaitu harus kita berikan insight dari pemahaman kita. Olehnya itu, kalau misalkan clustering, kita sangat butuh pemahaman terkait data yang sedang kita olah. Nah, salah satu caranya ya, bisa kita gunakan grouping ya. Jadi kita group by, kita berdasarkan klasternya. Kita hitung min-nya. Nah, seperti ini. Nah, sehingga dari group by berdasarkan eh, min ya dari setiap variabel ini, nah kita mapping terhadap cluster. Nanti akan muncul tabel seperti ini. Nah, dari sinilah kita bisa membuat sebuah insight ya yang mungkin bisa kita tawarkan ke stakeholders. Nah, di sini mungkin saya sudah tampilkan contoh ya. Misalkan nih, ada kelompok orang ya yang rata-rata tinggi mereka sekian. Itu masuk ke klaster nol. Nah, mereka memiliki berat 57, sekian secara rata-rata. Nah, kita kita tinggal kita tinggal lihat nih, kira-kira kalau orang tinggi segini, beratnya segini, kalau kita kaitkan dengan segmentasi ya, eh, taruhlah misalkan kita ada bekerja di perusahaan konveksi ya. Kita sekarang mau buat produk, kita ada baju ya. Eh, tapi kita butuh strategi yang mana yang harus kita eh, perbanyak stoknya misalkan ya. Nah, tinggal kita lihat dari sini. Misalkan si klaster nol ini ada 100 orang ya. Nah, berdasarkan karakteristik karakteristik dari tinggi dan beratnya, kita bisa kategorikan misalkan eh, kategori fat ya, ya atau gemuk. Berarti eh, ukuran baju yang cocok adalah XL. Berarti secara apa ya? Mungkin strategi marketing yang paling sederhana ya kita lihat dari klaster ini yang paling banyak orangnya atau yang paling banyak jumlahnya ya, yang mana? Nah, tinggal kita perbanyak stok untuk yang itu. Nah, taruhlah misalkan untuk klaster satu ini untuk orang dengan rata-rata tinggi segini dan berat segini, dia masuk kategori orang yang posturnya slim, ya. Kemudian yang klaster 2 ini kalau rata-rata tingginya segini, lalu beratnya segini, berarti dia normal, misalkan ya. eh Terbalik sih kayaknya, yang normal sih yang ini kayaknya ya. Ini kan tinggi, beratnya juga kurang, berarti ini slim. Ini misalkan normal. Nah, dari sini kita buat ini apa?
kesimpulan atau insight yang akan kita sampaikan ke stakeholders. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, bagian ini ya, bagian sintaks terakhir ini dan membuat kesimpulan seperti ini harus kita tahu datanya, kita harus paham terkait data yang sedang kita olah. Karena kalau tidak ya, kalau kita cuma mengirimkan ini ya apa? Seperti itu ya. Jadi beda kalau misalkan supervise, nah itu ada hal yang lebih real yang bisa kita sampaikan langsung. Kalau ini kita tidak bisa kalau tidak bisa paham datanya. Seperti itu. Nah, ini kalau tiga Pak, cluster. jadi Ah ya, silakan. maaf Pak. Jadi orang yang 100 orang, 120 orang, 80 ini dapat dari I- mana Pak? Ini dimisalkan saja. Oh, Ah, oke Pak. ah, ah. Jadi kalau misalkan ada 100 orang dari sini, ini bisa juga sih dilihat dari jumlah kita buat filtering dari cluster nol ada berapa baris di situ. Nah, kan bisa dicek. Oh, berarti ada sekian orang. Nah, kita lihat lah misalkan yang paling banyak adalah orang yang masuk kategori slim. Berarti strategi kita kalau misalkan kita mau menambah stok, ya yang ditambah stoknya adalah yang ini, yang size M. Nah, untuk sel ini saya yang buat-buat ya. Jadi misalkan kita ada kasusnya seperti itu, mungkin bisa kita tawarkan solusi seperti ini atau strategi seperti ini. Gitu ya. Itu kalau N-nya sama dengan 3 atau banyaknya cluster sama dengan 3. Kalau misalkan kita ambil 4 ya. Kan salah satu N optimal berdasarkan Silholt tadi 4 kan ya. Berdasarkan elbow juga ada 4 di sini. Nanti kita coba N sama dengan 4. Berarti akan terbentuk 4 cluster. Tinggal kita ganti ya. Ini N-nya sama dengan 4. Lalu kita buat kolom baru, yaitu cluster versi 2. Ya. Menggunakan hasil dari model K-means yang kedua. Ini kan ada apa definisi model lagi nih. Menggunakan N sama dengan 4. Saya namakan K-means underscore 2. Nah, kita buat kolom baru, cluster versi 2 yang diambil dari K-means yang kedua. Seperti itu. Hmm. Oke, sampai pembentukan. Oke, sudah. Nah, tinggal kita plot lagi. Nanti hasilnya pasti terbagi menjadi 4. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Nah, dari sini tinggal kita lakukan hal yang sama terhadap data kita. Jadi kita group by, kita ambil min. Ya. Ini tidak harus min juga sih di sini, tapi kebetulan data kita cocoknya pakai grouping by min. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, tinggal kita buatlah di sini apa yang bisa kita simpulkan dari pemahaman kita terhadap data. Nah, bisa mungkin seperti ini. Cluster nol itu masuk kategori normal. Yang satu itu gemuk. Yang dua itu kurus. Ya. Yang tiga itu obesitas. Otomatis mungkin size-nya seperti ini. Ya tinggal kita lihat yang mana yang paling banyak jumlahnya. Misalkan yang kategori normal yang paling banyak dari segi datanya. Ya, tinggal ini yang kita perbanyak stoknya. Seperti itu ya. Nah, terakhir kita ini ini apa ya? Cheating sih. Jadi sebenarnya kan kita tidak tahu si si variabel ini ya. Tadi deskripsi ya. Sebenarnya kan kita tidak tahu. Nah, kita cocokkan di sini. Bandingkan dengan hasil target. Nih. Tadi si Y ini apa? Y itu kan sudah kita definisikan di awal. Y itu adalah si deskripsi. Mana tadi ya? Aduh. Nah, ini kan. Y itu kan kolom deskripsi. Nah, kita bandingkanlah hasil clustering kita dengan kolom deskripsi tadi. Ini di dunia nyata tidak ada sebenarnya. Tapi ini karena kita belajar, kita punya.
target di sini. Ini untuk validasi bahwa memang betul model kita itu sudah bagus dalam hal memisahkan ya berdasarkan klaster. Nah, ini cantik ini Sam. Nah, seperti ini. Nah, ini yang sebenarnya ya. Inilah klaster dari data kita yang sebenarnya berdasarkan kolom deskripsi. Jadi yang biru ini yang klaster normal ya. Kemudian merah ini slim, kuning ini gemuk, hijau ini obes. Nah, coba kita head to head dengan ini tadi ya. Ini. Nah, ini kan sudah kurang lebih mirip ya hasilnya. Saya coba taruh di bawah. Nah, coba lihat. Hmm, Nah, ini ya. Nah, bagian sini eh, di model kita dia itu memisahkan ada ada terlihat kalau kita perhatikan dengan jelas ya. Ada sedikit yang salah prediksi. Karena dia memisahkannya memang eh, sangat terlihat jelas ya. Tidak ada yang overlapping ya. Kalau data sebenarnya masih ada yang overlapping. Nah, ini bisa kelihatan kalau kita pakai metrik evaluasi eksternal tadi, baik RI maupun purity. Nanti akan terlihat skornya di situ. Karena di sini pasti ada apa false positif ataupun false negatif. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Dan ini fungsi kenapa ada kolom deskripsi. Sebenarnya tidak ada. Kalau dunia nyata ya tidak ada. Tapi ini kita lagi belajar, kita butuh itu untuk validasi bahwa model kita memang sudah bagus dalam hal memisahkan. Ya. Tapi yang informasi yang diberikan oleh model yang hanya ini. Klaster 0, klaster 1, klaster 2, klaster 3. Dia tidak memberitahu kita klaster 0 itu apa, klaster 1 itu apa, 2 itu apa, 3 itu apa. Karenanya tadi saya perlihatkan kita grouping ya. Kita cari min dari setiap fitur, kita mapping dengan setiap klasternya. Nah, dari situ modal pemahaman data tinggal kita buat kesimpulan yang bisa kita tarik seperti itu. Oke, materi kita hanya sampai situ. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Kalau ada yang kurang jelas boleh open mic, boleh di kolom chat. Yang sudah aman bisa bantu saya konfirmasi ketik angka 3 di kolom chat. Oke, 4 orang, 5, limanya lagi gimana? Ada yang mau ditanyakan? Oke, aman ya. Hmm, sip. Nah, karena clustering ini kita hanya bahas satu metode, yaitu K-means, ya. Sebenarnya masih ada yang lain yang ini bisa kita tambahkan, tapi saya rencananya mau memberikan materi tuning parameter. Kalau saya tambah satu metode lagi akan jadi 2 pertemuan lagi tambahannya. Itu akan mengurangi waktu teman-teman untuk mengerjakan proyek. Jadi saya mungkin cukupkan satu metode saja untuk clustering. Nanti di project eh, kita batasi untuk kasus clustering. Jadi kasus clustering cari data yang hanya ada dua variabel atau dua fitur saja. Jangan cari yang lebih dari dua fitur. Karena kalau lebih dari dua fitur, otomatis kita butuh konsep yang lain lagi.
kita butuh PCA ya, kita mungkin gunakan reduksi dimensi dan segala macam. Nah, itu kita tidak bahas, jadi kita batasi saja, eh, cari dataset yang hanya ada dua variabel saja, ya, dua fitur saja. Kalau clustering, nanti untuk kelompoknya saya mungkin cari dulu ya skema yang paling bagus seperti apa. Melihat waktu kita sekarang kan sudah pekan ke-10. Nanti pekan ke-11 ada materi lagi satu kali. Kemudian 12, 13, 14, 15 asistensi. Nanti terakhir kita eh, presentasi. Ini proyeknya eh, tugasnya lumayan banyak. Eh, saya minta juga nanti buat tulisannya supaya ada yang bisa kita eh, tambahkan dari output mata kuliah KCB. Nanti saya lihat dulu ya. Kalau misalkan terlalu berat mungkin hanya ada dua kelompok. Tapi kalau mungkin bisa dibagi menjadi tiga, saya bagi menjadi tiga. Oke, semuanya sudah aman. Nanti materi PPT saya kirim di ini LMS. Untuk pengumpulan lembar kerjanya bisa dikumpulkan setelah kita tutup ya. Saya batasi sampai dengan pukul 12.30. Oke, jangan lupa presensi ya. Terakhir, mungkin masih ada pertanyaan belum kita tutup. Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya cukupkan materi kita untuk hari ini, pekan ke-10. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.